Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mendapat kita nanti Amin. Dan dimudahkan segala urusannya. Amin. Yang kami hormati seluruh jamaah masjid dan melihat yang mohon namanya kita dapat mengucapkan dan berberatur. Insyaallah kita mengurangi hormat dan jamaah alihan yang kami hormati. Sebelum kita buka tarikh kita ada beberapa maklumat atau penekanan yang perlu saya sampaikan. Yang pertama yaitu undangan dari keluarga besar kami Haji Muhajir Almarhum Haji Muhajir bin Haji Mahya, undangan awal besok tanggal 8 Juni 2024 satu malam minggu yang beralamat di tempat kami yaitu Bapak Ibrahim dari 003-2011. Sekali lagi untuk undangan Abdul Malam Minggu besok yaitu undangan awal keluarga besar kami Almarhum Ayah Anda Haji Muhajir bin Haji Mahya tanggal 8 Juni 2024 yang beralamat di RT 003 RW 011. Jadi bagi jamaah yang sudah belum dapat undangan ini sebagai undangan resmi. Yang kedua yaitu dari masyarakat lama Haul keluarga besar Almarhum Haji Syawal bin Haji Rafi'i dan Haja Amah binti Kaum Haji Kiki yaitu Sabtu malam minggu tanggal 29 Juni 2024 alamat RT 003 RW 04. Jamaah Majelis Taklim Harian juga di malam ini ada takziah juga di kediaman almarhum Bapak Haji Rahmani dan Ibu Haja Sariyah, yaitu
dengan acara takziah yang akan diadakan sampai malam Selasa besok. Dan juga undangan dari keluarga besar almarhum Habib Dharma pada malam hari ini. Dan juga jamaah Anda yang dekat ke RW4 dan dikatakan Haji Rahmani ya ke Haji Rahmani atas perhatiannya tentunya diberikan banyak-banyak terima kasih. Hari ini ada salah yang ada biasanya yang berjalan lain. Jemaah, mari kita buka taklim kita ini dengan pembacaan kumpul Quran atau surah Fatihah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan melalui mujizat surah Fatihah atau surah Fatihah Allah senantiasa memelihara iman dan Islam kita, memelihara kesehatan kita, dan mudah-mudahan kita akan diberikannya nanti kebahagiaan dalam bisa mencapai husnul khatimah. Alhamdulillah wa bikulli salihah wa ila halatin nabi al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma salli wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa zid wa an'im wa tafaddal wa barik bi jalalika wa kamalika ala sayyidi ibadika wa aswabi عبادك أسعد الرب والعجم والإمام من طيبة والحرم وترجمان بلسان الكبار ومن بالعلم والحلم والحكمة والحكم بالقاسم سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد زدنا يا ربي شرفا وتعظيما ورفعة ومهابة وجرا ورضي الله تبارك وتعالى الفخر العليم والقدر الجليل ساداتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي صلى الله عليه وسلم. زدوا يا ربي شرفا وكرما وتعظيما ورفعة ومهابة وجرا ورضي الله تبارك وتعالى عن الفضل والقدر العظيم ساداتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة وكرامة رسول الله صلى الله عليه وعليهم أجمعين. إن الله وملائكته
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Sebelum kita memulai kajian kita sebagaimana lazimnya kita awali dengan membaca surah Al-Fatihah. Yang pertama kita harus para ulama, para guru, masyarakat, dan saudara kita khusus guru kita mohon serta seluruh jamaah kita, keluarga kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dihapus dosa-dosa dan dosa-dosanya. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, permintaan khusus Fatihah. Mudah-mudahan ini salah satu anggota kita, jemaah kita yang sekarang menjabat ketua RW 011 ingin mencalonkan diri, mencalonkan sebagai dewan kota. Dan Fatihah mudah-mudahan
terpilih. Amin. Mudah-mudahan amin. Juga berkontribusi media bagaimana kepada masyarakat dan juga jamaah al-Ihsan. Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. Aku bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad utusan Allah. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diterima di sisi Allah adalah agama Islam. Wa man yabtaghi ghairal islami dinan, kenapa kamu tidak dihargai orang lain? wala yuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan barang siapa yang mencari agama selain agama Islam, maka tidak diterima, dan di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Pasal ini menjelaskan tentang puasa sunnah. Semoga ingin saya jelaskan puasa sunnah supaya kita tahu kalau puasa itu yang kita lakukan puasa apa. Karena puasa sunnah itu banyak, sementara puasa wajib cuma Ramadan. Jadi puasa wajib itu cuma puasa Ramadan. Itu yang asolatan aslinya. Tidak ada lagi puasa wajib kecuali ya menjadi wajib karena nazar. Itu asli juga wajib, tapi karena kita nazar. Atau puasa karena kafarah. Kafarah itu denda sanksi. Seperti orang yang bersetubuh di bulan suci Ramadan itu amdan sengaja itu wajib dia berpuasa ya 2 bulan berturut-turut. Asalnya itu tidak wajib. Yang mungkin wajib kelakuan dia yang melahirkan kafarah. Makanya puasa wajib itu cuma puasa Ramadan. Selain itu puasa itu hukumnya sunnah. Wa kasih puasa sunnah itu banyak. Puasa sunnah. Walladzi
yusanna muta'akkidan minhu khamsata asyara. Puasa sunnah yang disunnahkan sangat dianjurkan itu ada 15. Puasa sunnah ada 15. Diingetin ada 15. Sama dengan sholat itu kan ada sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah rawatib itu apa? At-tabi'atu lil fardhi. Sholat sunnah yang mengikuti sholat fardhiyah ba'diyah. Itu namanya sholat sunnah rawatib. Itu kan ada 22 sunat rawatib. Ini sebelum zuhur 4 rakaat, setelah zuhur 4 berapa? 8. Sebelum asar 12. Sebelum subuh 2. Ya. Sebelum isya berapa rakaat? 16. Setelah isya berapa? 14. Sebelum maghrib 20. Setelah maghrib 22. Sholat sunnah rawatib itu 22. Tetapi yang muakkadah, yang sangat-sangat dianjurkan itu cuma 10. Apa itu yang sangat muakkadah ini? Pertama, setelah maghrib itu muakkadah 2 rakaat. Setelah isya 2 rakaat. Sebelum zuhur 2. Setelah zuhur 2 rakaat. Sudah 8. Dan sebelum subuh 2 rakaat. Itu muakkadah sangat dianjurkan. Nah, dari 10 yang muakkadah tadi kan 22 tuh. Yang muakkadah itu 10. Dari 10 itu yang sangat-sangat dianjurkan itu 2 rakaat sebelum subuh. Yang kita kenal dengan sunnatul fajri atau sholatul fajri. Jadi sholat fajar itu ya qobliyah subuh. Itu 2 rakaat. Paling ini yang bahkan Rasulullah katakan rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat fajar itu nilainya di sisi Allah. Ini di sisi Allah, bukan dalam pandangan manusia. Itu lebih baik, lebih utama daripada dunia dan seluruh isinya. Kalah dunia dan isinya itu dengan pahala sholat sunnah Lalu Anda jangan mau udah sholat qobliyah subuh, udah sunnah fajar, terus subuhnya kalah. Nggak bisa ya. Itu meskipun fadilahnya besar, tapi hukumnya nggak wajib sunnah muakkad. Anda bisa bayangin kalau yang sunnah saja ganjarannya balasannya seperti itu, apalagi yang wajib. Maka ini perhatikan sholat qobliyah subuh 2 rakaat, kalau bisa jangan nanti nggak apa namanya, nggak dikerjain. 2 rakaat biasanya disunahkan tuh antara sunnah fajar dan sholat fardunya sholat subuh. Diajarkan oleh ulama, kita sambil nunggu ya baca ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta. Sekarang di jalan terima ya, kenapa nggak dibaca, orang datangnya udah subuh ya. Kalau orang tua dulu kan gitu ya. Ya ayo ya, sambil nungguin imam itu 40 kali. 40 kali. Supaya apa? Supaya kita husnul khotimah. Terus nih ya. Diajarin lagi. Baca ya hadis Nabi. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah. Baca 100 kali.
berarti 100 kali. 5. ya 5. itu dibaca ada penyampaian ya artinya begini kalau hasilnya 100 ya dapatnya menitiga ya lumayan malah yudrokukuluhu la yudrokukuluhu kalau semua kagak kejambak nggak ambil jangan ditinggal semua ya sedapatnya syukur-syukur dapat cepet gitu. Kenapa ini litau siatir rizki untuk memperluas rezeki kita. Jadi rezeki pada hari itu diawali dengan waktu pagi. Pagi-pagi orang bangun tidur udah sibuk nyari dunia, nyari rezeki. Kita sibuk mendekatkan diri kepada yang ngasih rezeki. Kalau dia subuh kagak subuh lagi udah langsung moyok-moyok rezeki. Lah kita diajarin deketin dulu yang ngasih rezeki. Maka tahu si atur rezeki. Kalau masih cukup waktunya diajarin baca Qur'an sebanyak 11 kali. Ya, enggak sempat nih apa namanya udah keburu subuh. Diajarin oleh ulama dah. Nanti habis sholat subuh baca. Subhanallah wa bihamdihi subhanallah astagfirullah. Kalau emang sebelum subuh, iya, udah kebutuhan apa namanya? Iya, sholat qomat pecah setelah sholat subuh itu litau si'atir rizki memperluas rezeki. Jadi kalau orang-orang nih lagi ngoyak-ngoyak rezeki, kita deketin dulu yang kasih Rezeki, baik-baikin. tuh, bahasa kita baik-baikin deh ya. Nah maunya Itu lo acaranya begitu. Jadi, nah kemudian kalau aulia subuh itu ya ada yang ngajarin baca kuliah sama Qur'an. Tapi ada ulama yang ngajarin begini bisa ajarin. Ya. Kalau bisa dirutinin baca alam nasional dan alam taala. Pada waktu sholat fajar, ya aulia alam nasional dan alam taala. Itu kalau rutin manda wa ma'alaihima, siapa yang rutin baca keduanya pada waktu sunat fajar lam yasil yadu aduhin walam yusibu alamun, tangan musuh yang akan mencederai dan mencelakakan dia nggak bakal kena. Kemudian dia tidak akan tertimpa sesuatu yang akan nyakitin dia. Itu dirutinin baca pada waktu sholat qobliyah subuh. Jadi kata ulama, tangan musuh nggak akan bisa menjamah dia, karena setiap orang yang sibuk pasti Allah siapkan musuh. Jangankan kita manusia, para nabi juga begitu. Wa kadzalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwwan syayatinal insi wal jin. Begitulah kami jadikan kata Allah tiap-tiap nabi aduan musuh. Jadi kalau nabi punya musuh, orang-orang yang ngikutin nabi termasuk kita pasti juga harus siapkan musuh. Dan kita nggak perlu mikirin musuh. Yang kita pikirkan bagaimana menjaga diri kita tetap dalam lindungan Allah, tidak terkena dengan kejahatan orang-orang yang memusuhi kita. Makanya agama itu membuat orang jadi tenang. Islam jadi orang damai, tenang kita. Kalau memahami agamanya benar-benar. Nah, karena kajian kita bukan sholat itu gambaran aja ya. Sekarang ini puasa sunnah. Yang pertama, yusannu mut'akidan shomu yami Arafah, puasa di hari Arafah. Ya wajib haji. Ini pengecualian bagi orang yang sedang melaksanakan ibadah haji. Jadi buat orang-orang yang tidak sedang menjalankan ibadah haji, tanggal 9 disunahkan puasa. Tanggal 9 apa?
Kalau yang haji dia sibuk dengan ibadah hajinya. Jadi ini buat orang-orang yang tidak sedang menjalankan ibadah haji sunnah pas Arafah. Dan Arafah ini termasuk afdhalul ayyamis sana, hari yang paling afdal dalam satu tahun. Bahkan kata ulama sampai-sampai kalau dibandingkan satu hari Ramadan dengan satu hari Arafah masih lebih bagus satu hari Arafah. Tuh. Kecuali dibandingkan dengan 10 terakhir bulan Ramadan. Kalau satu hari Ramadan dibandingkan dengan satu hari Arafah itu masih lebih afdal satu hari Ramadan. Makanya usahakan dulu puasa sunnah di hari Arafah. Insya Allah jatuhnya kita hari Minggu. Ya, kalau Idul Adha Senin, minggunya hari Arafah. Malam minggunya malam Arafah, gak usah libur. Karena itu hari paling baik. Ya, gak ada libur. Kalau saat ini hari Arafah, besok apa namanya? Takbiran, kan takbiran itu maksudnya. Jadi justru hari Arafah kita manfaatkan benar. Ya, jadi kalau yang mau libur tapi jangan ngajak-ngajak yang lain. Oke. Gak usah nge-share. Iya, ngajak yang lain. Kalau mau libur aja. Nge-share. Kampung. Iya. Libur. Tapi buat orang yang ngerti, dia nggak akan mungkin libur. Karena justru di situ kan mulai Sabtu besok udah tanggal 1, tanggal 8 ya. Itu udah termasuk 1 Dzulhijjah. 1 Dzulhijjah itu sampai ke 10 termasuk ayyamul ashr. 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Dulu udah saya jelasin ya, tidak ada amal soleh yang nilainya lebih hebat ketimbang amal soleh yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Apapun amal soleh itu, mau ngajinya, mau cari nafkahnya, mau dagangnya untuk menutupi kebutuhan keluarga, termasuk puasanya, itu nggak ada yang bisa ngalahin. Jadi pentingnya kita ini punya ilmu begitu. Nabi itu diutus diutam bima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak. Dan akhlak itu tidak akan mungkin terjadi kalau orang nggak punya ilmu. Orang berakhlak itu harus ada ilmunya dulu. Kalau nggak ada ilmunya nggak mungkin dia berakhlak. Contoh begini, akhlak itu kan memperlakukan sesuatu dengan baik. Sekarang nih ada orang ada peci namanya di mana? Di kepala. Kemudian kalau dia taruh di kaki, dia berarti nggak punya hak. Kenapa peci ditaruh di kepala? Karena dia tahu ilmunya peci itu memang disetting, dirancang untuk kepala. Makanya kemudian bersikap terhadap peci nggak mungkin ditempatkan di mana? Di kaki atau di tempat yang lain. Karena dia apa? Dia tahu. Jadi akhlak itu adalah sikap seseorang terhadap sesuatu yang sudah dia ketahui. Sekarang duit nih 100.000 yang merah. Ya, begitu berharga dihormati, dihargai. Jatuh dicari nggak? Kadang-kadang duitnya jatuh 5.000 aja, kagak ngaji nyari duit. Kata dia. Ketinggalan timbang hilang 5.000. Ya. Kenapa dia cari? Karena dia tahu itu berharga. Tapi buat anak kecil yang nggak ada ya ilmunya atau orang gila, ya itu kadang-kadang disobek-sobek, dibuang-buang. Kenapa? Karena dia nggak ada ilmunya. Iya. Karena itu kata Nabi, qadirin nas manazilah, tempatkan manusia itu sesuai dengan manzilahnya, kedudukannya. Kenapa orang disuruh di depan sholatnya? Karena dia imam. Itu berarti punya akhlak. Sekarang kalau imam disuruh di belakang, punya akhlak nggak? Makanya yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma. Jadinya
pentingnya saya sampaikan bahwa 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini hari-hari yang memang sudah Allah siapkan buat kita, hamba yang disayang. Kalau Anda melakukan apapun kebaikan amal soleh di hari-hari tersebut, puasanya, sedekahnya, taklimnya, ngajinya, cari nafkahnya, silaturahminya, itu tidak ada yang bisa mengalahkan pahalanya di luar hari-hari tersebut. Maka manfaatkan ya, mudah-mudahan kita bisa nyampe hari Arafah nanti. Amin. Lagi puasa ya minimal ya hari Arafahnya. Dari 10 hari masa 9 hari lewat semua. Ya, kalau tanggal 1 enggak, tanggal 2 enggak juga, ya. 3 minimal nanti apa? Tanggal 9 aja sampai kali itu kalau tanggal 9 kan. Iya. Giliran juga 2 hari Arafahnya, ada Arafah kagak. Enggak apa-apa. 12. Iya. Arafah kagak ke Eropa. Iya. Makanya itu hari Arafah itu Abdul doa di yaumil Arafah. Bukan doa Arafah. Doa yang paling afdal, doa yang kita panjatkan di hari Arafah. Makanya di wali kota ini pemilihannya kapan? Besok. Tapi udah didoain di hari insyaallah. Amin. Tapi jangan lupa kalau menjadilah satu. Ya. Amin. Kalau jamaah mau besek aja Ustaz mau besek apa? Setiap tahun iya. Kalau niatnya baik insya Allah dikasih. Kita juga bangga, ya bangga ada jamaah jadi dewan. Kita bisa menjadi RW jadi RW, kita bangga jadi RW. Jabat pejabat semua. Ya, banyak pejabatnya, banyak pejabatnya sekali. Makanya kadang-kadang saya bingung pejabatnya banyak banget. Dan gimana teriaknya infak. Pejabatnya ada iya. Kalau nyari duit dipikirin juga lagian. Bagaimana buat taklim? Buat bini kan? Dibuat itu nggak mau. Buat cek deh. 1 Dzulhijjah tanggal berapa? Lalu buat kita lah orang tua. Yang begitu salah satu bentuk syukurnya begitu. Ya, jangan dihabisin buat makan, untuk pilak. Bilang ngaji, Imam teriak, jangan lupa ditambahin mau ketua kosong. Sebetulnya tes kayak gitu bikin malu tuh sebetulnya. Iya. Apa lagi isinya perjuangan mulu. Iya. Ada RT, banyak. Ada calon najir. Laskar ada nggak laskar ini? Om Wawan, laskar jihad. Iya. Ada saya nyaman tuh. Kadang-kadang gile-gile. Pas 11 Masalah jihad laskar. Bangga juga kan teman saya itu sekamar waktu kos di Jombang kuliah jurusan hukum. Dan jurusan apa? Usuluddin. Itu banyak di jurusan saya kuliah. Kalau di IAIN jurusan apa saya? Usuluddin di IAIN jurusan satu kamar. Itu di pejabat. Dan masa itu di Daloman sekamar. Menjadi pejabat juga dia. Main dengar-dengar menjadi ketua DKM Aroma dari jadi. Ketua yang lama masih terus. Jadi calon benar-benar saya doain lama-lama jadi ketua DKM. Iya. DKM apa kentar di Aroma ya. Ya kagak Aroma, Arohim ke. Hari ini Aroma jadi DKM begitu Arohim. Al-Malik Al-Qudus ya. Salam. Saya mau banggain punya teman ada prestasinya ya. Mudah-mudahan yang penting niatnya baik. Amin. Yang penting ajian jangan dilupain.
Yang kedua, wa Asyura, puasa Asyura. Puasa Asyura itu puasa apa? Tanggal 10 Muharram. Kita ibarat anak yatim. Kalau santunan anak yatim itu jangan dikit-dikit ya, karena begini. Di dalam Al-Quran itu kalla bala tukrimuna yatim wala ta'amuna ala ta'amil miskin wa ta'kuluna turaba akla bama wa tuhibbuna umma hubban jamma kalla idza tukrimuna abudatan dakka wa ja'a rabbuka wal malaku saffan ada di Al-Quran kaiden mana ada. Tadi saya habis sholat maghrib tuh ya, saya terwakilin. Saya selalu mau masuk baru. Wah tadi baca saya al-waqiah sama tabarok. Iya, baca rokaatnya habis sholat al-waqiah sama tabarok masuk baru. Nggak goyang. Nggak goyang, paling jam udah 4 rokaat. Goyang giginya. Kan saja jalan. Udah kemelekeran. Iya. Jadi ntar nggak baca lagi di luar sholat, baca di dalam sholat aja. Jadi Asyura itu tanggal 10 bulan Muharram. Kita santunan yatim. Kalau nyantunin yatim harus dimuliakan. Bala tukrimuna yatim, muliakan. Kalau kita undang anak yatim, kita kasih 10.000. Bener bagi, bener nyantunin. Itu ledek. Orang diundang suruh datang ya tahu nikah siapa? Jadi bukan cuma kita menyantuni, tapi kita diharuskan untuk memuliakan. Jadi bagi tapi memuliakan juga. Sama juga nih Anda bagi guru hadiah. Guru, nih saya kasih hadiah 5.000. Gimana? Bagi nggak? Bagi. Ikhlas nggak? Hadiah ikhlas nggak? Insya Allah. Ikhlas mau 5.000. Apa 5.000 kalau nggak ikhlas kebangetan banget. Abong. Tapi ngasih 5.000 itu kalau buat guru sudah termasuk memuliakan atau enggak? Itu bisa dianggap sebagai sebuah apa namanya? Pelecehan. Anda mau kasih hadiah guru, nyolong guru saya ini kan guru banyak. Anda kasih ayam, tapi isinya ceker, sama saya, ya, dagingnya panahnya 2R, MR. Bukan Anda nyolong, ya, itu termasuk hadiah, benar hadiah. Tapi Anda tidak bisa memuliakan. Anak yatim juga begitu. Kewajiban kita bukan cuma sekedar menyantuni, tapi bagaimana memuliakan anak-anak yatim ini. Kalau ngasih jangan disamakan dengan pelecehan. Orang diundang suruh datang cuma dikasih 10.000. Tuh, minum suruh di rumah, makan suruh di rumah. Ada kata bala tukrimunanya. Jadi kita bagi juga begitu. Yang disebut dengan akhlak. Maka saya katakan orang berakhlak itu dia harus tahu ilmunya dulu. Kalau nggak tahu ilmunya, ini kan bagi juga 5.000 bagi 10.000 ya bagi. Ini juga masih lebih bagus 10.000 daripada kagak enggak. Jadi cara berpikir, kerangka berpikirnya dia itu akhirnya sih puasa itu apa namanya Asyura. Wa kemudian wasal saumu yaumi tasu'a, puasa di hari tasu'a. Puasa di hari tasu'a. Tasu'a itu kapan? 9 Muharram. Jadi kalau Asyura ada tasu'anya, tasu'a Asyura. Tuh harus ada setelan itu. Ingetin tasu'a Asyura. Ya. Kemudian yang keempat, warabi shaum sittatin min Syawal, puasa 6 hari bulan Syawal. Di bulan Syawal puasa kita. Jadi kalau habis bulan Syawal, bulan apa? Idul Fitri, ya. Kemudian kita pas Idul Fitrinya 1 Syawal haram ya harinya. Setelah itu kedua dan seterusnya sunnah.
puasa itu namanya 6 hari bulan Syawal. Bisa Anda mutataba'ah, artinya berturut-turut dari hari kedua sampai ke berapa? Ke-7. Bisa juga munfasilah, terpisah atau mutafarriq, pokoknya selama 1 bulan dapat itu 6 hari. Itu tergantung keadaan kita. Bagaimana kalau nggak dapat 6 hari? Kan lupa berpuasa juga berapa? Iya, namanya puasa sunat. Tapi ingat fadilah 6 hari bulan Syawal karena qasiyamid dahri, sama seperti puasa 1 tahun. Karena Ramadan itu dianggap puasa 10 bulan, 6 hari dianggap puasa 2 bulan kata ulama. Jadi orang yang puasa Ramadan kemudian dilanjutkan dengan 6 hari di bulan Syawal, itu apa namanya? Sama seperti dia puasa satu tahun. Yang kelima, wal khamisu min ayyamil bid, puasa di hari-hari terang bulan. Tiap bulan tanggal malam ke-13, ke-14, ke-15. Makanya Idul Adha pun begitu. 13. Habis Idul Adha disunahkan juga puasa. Kalau Idul Adha itu kan dilarang puasa, haram puasa 4 hari. 1 di hari Idul Adha-nya, 3 di hari tasyriknya. Hari tasyrik itu hari ke-10, ke-11, 12, 13. Nah, habis 13 ini kan 14. 14 ini ayyamul bid. Jadi kalau habis Idul Adha, Anda udah sunnah puasa ayyamul bid itu 14, 15. 13 enggak boleh karena ini hari tasyrik. Tapi di luar bulan haji, ayyamul bid itu 13, 14, 15. Tapi di bulan haji 13-nya haram karena masih termasuk hari tasyrik. Berarti setelah kita diharamkan puasa, setelah itu disunahkan lagi puasa yang namanya puasa yaumul bid, hari terang. Niatnya bagaimana? Nawaitu shauma yaumil bid sunnatan lillahi ta'ala. Nah, susah lupa menyebutnya. Udah ya, pakai bahasa kita aja. Niat puasa di hari bid ya, esok hari karena kalau niatnya kalau niatnya siang nggak perlu esok hari. Karena puasa sunnah boleh niat pagi boleh. Wama di puasa hari Senin. Hari Senin biasa nggak puasa, kata mau ngopi kopinya habis. Iya. Lanjut. Mau teh tehnya apa? Habis. Ya Allah, masih 20 nih ya. Iya. 10 kali-kali ada yang ngajak ngopi. Udah sampai jam 11 belum ada apa namanya? Ngajak ngopi. Ya. Udah kalau gitu saya puasanya habis. Saya puasa aja, sakit tuh puasanya. Enak berarti niatnya dia apa? Siang. Kalau puasa sunnah. Syaratnya makan. Kalau ayyamul bid berarti ngambil kalender Hijriah kan bukan Masehi. Kalau puasa ayyamul bid ngambilnya di kalender Hijriah bukan kalender Masehi. Iya. Kalau ayyamul bid kalendernya Hijriah masih ada yaumul bid. Enggak maksudnya? Masehi mah enggak ada yaumul bid juga ya. Yaumul bid kan dari bainul abyad putih, bening. Hari di mana malamnya itu bening karena ada terang bulan. Jadi tanggal 13, 14, 15. Ya tentu kalendernya Hijriah. Bukan kalender apa? Masehi nggak kenal bid dia, kenal bid. Iya, tahu 1, 2, 3. Tapi baru saya nanya. Iya. Bawan juga menanya keduluannya. Tadi dia menanya dulu. Itu 1, 2, 3 baru gitu. Pokoknya yang tertanda itu Hijriah 13, 14, 15 itu namanya ayyamul bid. Hari-hari bid putih.
putih jernih karena pada waktu itu malam bulan ya. Maka sebenarnya bulan purnama itu antara Syamsul antara Badr itu malam ke-14. Kalau gitu antara Syamsul antara Badr itu di bulan yang bulan purnama malam ke-14 bukan malam ke-15. Makanya ini kalau habis Idul Adha, kalau habis Idul Fitri kita sholat puasa 6 hari bulan Syawal. Tapi kalau habis Idul Adha hari tasyrik, puasa sunnahnya sunnah yaumul bid. Cuman berarti ya, di ulama ngajarin tambahin sampai 16 karena yang 13-nya itu apa namanya? Haji. Jadi kalau untuk Idul Adha itu 14, 15, 16. Puasa isu yang ke-6, puasa yang ke-7, Shaum yaumil Isnin, puasa hari Senin wal Khamis, puasa hari Kamis, Senin Kamis nih. Kita sikat aja dah ya. Ada acara sampai 2 tuh ya. Tapi yang ada basicnya di rumah almarhum Dharma. Saya tahu info nggak apa-apa kan info ya. Ada basic insya Allah ya tua ya. Kalau di sini ada apa? Salah. Melengkeng. Namanya sekilas info. Ya, sekilas info ya. Wasa minu nih. Yang ke-8 itu Senin Kamis ya. Yang ke-8 Shaum samaniyah qabla yaumi Arafah. Puasa 6 hari 8 hari sebelum hari Arafah. Hari Arafah itu kan tanggal 9. Itu 8 hari sebelumnya berarti dari tanggal 1 sampai tanggal 8 sudah sunnah. Nah, tanggal 8 oleh kita disebut juga dengan Yaumut Tarwiyah. Tapi orang-orang Wahabi nggak kenal dengan Yaumut Tarwiyah, nggak ada kata dia puasa Tarwiyah. Dia cuma kenal puasa Arafah. Karena di hadis yang ada cuma apa namanya puasa Arafah dan puasa Asyura. Lalu bagaimana kita melaksanakan puasa Tarwiyah itu? Puasa Tarwiyah itu bukan karena Tarwiyah hari ke-8 itu termasuk ya Ashhurul Hurum, bulan-bulan yang dimuliakan. Nah, nanti dijelaskan juga puasa fil Ashhurul Hurum, puasa di bulan-bulan yang dimuliakan. Nah, bulan haji ini termasuk bulan yang dimuliakan. Artinya meskipun tidak ada hadis sahih yang terkait langsung dengan puasa Tarwiyah, tapi ada hadis sahih yang mengharuskan kita untuk puasa di bulan-bulan yang dimuliakan Allah. Bulan yang dimuliakan Allah. Yang 4 apa? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Jadi kalau dijelasin begini mereka paham. Tapi kalau dijelasin tunggu ada itu Tarwiyah yang memang nggak ada. Puasa Tarwiyah itu hadis sahihnya. Kalau hadis yang dhaifnya banyak. Tetapi kenapa kita puasa Tarwiyah? Ya karena memang Tarwiyah itu tanggal 8 Dzulhijjah ada di bulan haji, dan bulan haji termasuk salah satu al-Ashhurul Hurum. Jadi kalau dijelasin gitu baru dia nangkep. Oh gitu. Tapi kalau kita agak dalilnya, dicari mana ini ya. Tapi kalau kita jelaskan dari al-Ashhurul Hurum mereka terima. Bahkan saya katakan bukan cuma tanggal 8 aja. Dari tanggal 1 kita sudah apa? Makanya kemudian kemarin saya juga ditanya, Ustaz, kita itu kalau tahun baru, Allah, kita nggak ada yang bersyukur katanya. Itu apa nggak ngikut ngeramein orang kafir? Tahun baru Masehi ada apa? Bakar-bakar. Itu bisa menjual ini. Saya kasih gambaran begini, kalau hari Minggu itu hari orang Kristen ke gereja. Ya, tahu-tahu Anda buka toko,
Apa nggak termasuk ramai-ramai orang Kristen? Iya. Kan itu ramai-ramai orang Kristen dulu. Healing. Kalau hari Minggu kita pada jalan-jalan, pada ya tapi kan niatnya lain. Begitu juga orang zikir. Tahun baru, ya daripada macam-macam yang kagak ada apa namanya manfaatnya, dia zikir. Niat zikir itu mengalihkan, mengajak orang yang tadinya terbawa kepada hal-hal yang tidak diinginkan, kita ajak untuk berzikir. Memang contohnya ada. Ini nanya lagi nih, Pak. Dengerin dulu. Nah, dengerin dulu. Ya, memang contohnya ada. Ya, contohnya nggak ada. Nabi nggak pernah ngadain zikir malam tahun baru. Ya, karena zaman Nabi tahun apa namanya, nggak ada tuh kegiatan lagi kayak gitu. Di contohnya nggak ada, tapi diajarin sama Nabi. Nah, bagaimana ajarannya? Wadzurullaha katsira, berzikirlah kamu sebanyak-banyaknya. Wadzakirinallaha katsira wadzakiratu a'adallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Laki-laki yang rajin berzikir, perempuan yang rajin berzikir, Allah siapkan baginya a'adallahu lahum maghfiratan, ampunan wa ajran 'azima. Berarti makin rajin orang berzikir, peluang dia mendapatkan balasan pahala semakin besar. Dan itu nggak dibatasi, termasuk pada waktu tahun baru. Emang kamu mau ngarang orang zikir tahun baru? Ajarannya mana? Makanya kita jelasin. Apa juga orang kalau belum tahu apa namanya? Bisa tahu ya. Marah-marah mulu. Tegas. Hanya mudah-mudahan ini kalau kita bikin tahun baru. Ya, orang tuh kalau RT udah pada ngadain pawai Bakar. itu bawa lampu. Wah, zaman ini ada orang pada ada apa namanya listrik laser, LCD. lagi di LED. habis itu gue perlu minyak tanah. Ya, dan itu kan tradisi. Ya, bagaimana mengingatkan orang supaya dia ingat dengan tahun Baru Islam. Jadi tradisi yang mengingatkan orang namanya tradisi baik. Bahkan kalau pesertanya banyak, itu bikin orang-orang kafir yang tadinya mau macam-macam di kampung kita nggak berani. Dulunya lakukannya kompak-kompak, memegang obornya aja kenceng-kenceng banget. Ya. Tapi kalau nggak ada pawai begitu, kalau udah nggak ada riuhnya, nggak ada rasa cemburunya. Jadi melihatnya ke situ. Nah, kalau melihatnya dicontohin sama Nabi apa enggak? Masa Nabi bawa-bawa enggak? Itu kan pertanyaan bodoh namanya. Ada banyak hal yang nggak dilakukan Nabi, nggak dicontohkan, tapi diajarkan karena Nabi itu mengajarkan kita bisa melalui kaulan ucapan, bisa melalui fi'lan perbuatan, bisa melalui takriran. Takriran itu Nabi nggak ngerjakan, ada sahabat ngerjakan, Nabi diem, berarti Nabi setuju. Itu namanya takriri. Jadi ada hadis qauli, ada hadis fi'li, ada hadis takriri. Ada sahabat nih melakukan sesuatu, Nabi diem aja, oh berarti itu Nabi setuju. Itu dianggap hadis itu. Padahal Nabi nggak nyontohin, nggak ngajarin, nggak ngajurin, tetapi dilakukan. Iya, di hadapan Nabi dan Nabi diem aja, itu sudah dianggap sebagai apa? Hadis. Dan mudah-mudahan acara banyak kan nanti pertanyaannya minggu depan lagi. Kesian guru. Acara ini ada dua ya. Dua lagi bahasa apa? Ini bahasa apa? Mudah-mudahan di waktu ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.
Amin. 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 Hasanah wa qina adzabannar. Amin. Allah sholli. Rabbil alamin. Qabul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukurlah teman-teman, pengajian di Majelis Ta'lim Al-Jihad sudah kelar dilaksanakan. Nanti kita jumpa lagi teman-teman ya. Kita tetap belajar sampai kapanpun karena ilmu agama itu penting. Jadi buat teman-teman, aku ucapkan terima kasih sudah nonton video ini dari awal sampai akhir. Semoga kalian semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Nanti jumpa lagi di video berikutnya bersama aku dengan Nasrul Jamal Syakir. Nanti jumpa lagi. Jangan lupa like, comment, subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.